Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Saya mau bertanya kepada kita semua, bahkan yang ada di rumah, apa kabar? Luar biasa, bahkan di rumah mungkin belum ada yang belum siap nih. Saya mau tanya sekali lagi, apa kabar semuanya yang ada di rumah? Luar biasa, saya percaya semua karena pertolongan Tuhan. Kalau dibilang rindu saudara, kami sudah sangat rindu untuk beribadah bersama saudara di gedung gereja ini. Apalagi saya percaya saudara pun sudah rindu untuk beribadah di tempat ini kembali. Rindu kepada Bapak Ibu Gembala. Namun kami percaya kita terus berdoa kepada Tuhan. Bahkan kita percaya bahwa bulan-bulan yang akan datang kita bisa kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Puji Tuhan saudara, mari siapkan hati dan seluruh kehidupan saudara pada pagi hari ini. Kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari tundukkan kepala saudara, kita berdoa di dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kembali pada pagi hari ini ya Tuhan. Allah kami yang besar, Allah kami yang baik, bahkan teramat baik bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, bahkan Engkau selalu hadir di dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Namun kami terus melihat pertolongan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak pernah melihat Engkau meninggalkan kami Tuhan. Bahkan janji firman-Mu, Engkau tidak pernah membiarkan kami seperti yatim piatu. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu ya Tuhan. Selain kami naikkan pujian kami, hormat syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah satu-satunya pembela kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih izinkan kami boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun umat-umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan biarlah Engkau berkenan hadir di setiap ibadah kami Tuhan. Kami naikkan korban pujian kami naikkan mezbah kami Tuhan. Kami percaya di mana nama-Mu ditinggikan, Engkau hadir di sana melawat setiap kami Tuhan. Engkau hadir di sana memberkati kami Tuhan. Bahkan setiap kebenaran firman-Mu sebentar yang akan kami dengar, kami percaya kami kembali diteguhkan, kami kembali dikuatkan Tuhan, untuk tetap kuat hidup di tengah-tengah dunia yang semakin sukar dan sulit ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami Bapa di hadapan hadirat-Mu. Ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa korban syukur kami kepadamu pagi ini dalam ibadah kami Tuhan. Karena itu Bapa, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di rumah jemaat-Mu Tuhan. Dan kami bersama-sama menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, saya sejenak beri kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Mulai bangun mezbah-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat segala kebaikan-Mu, rahmat-Mu Tuhan yang selalu baru setiap hari. Haleluya. Oh, kami rindukan Engkau Yesus. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus. Mari puaskan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, syukur bagimu. Syukur buat kebaikan-Mu Yesus yang tak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap hari.
Yesus. Haleluya. Haleluya. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan? Amin. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur selama-lamanya kepadamu, bahwasanya kasih setia-Mu untuk selamanya Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, Kau Allah yang setia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Mari nyanyikan dengan iman saudara pujian ini. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Yesus. Selamatkan hidup. Boleh angkat tangan saudara. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan, dengan apa kan ku balas benar segala kebaikan-Mu? Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Lagi saudara, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kami membalas segala kesetiaan-Mu ya Tuhan? Amin, amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan, selamanya. Selamanya Tuhan. Selamanya. Selama-lama-lamanya. Selamanya. Terima kasih. Kami sudah melihat banyak kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Biarlah jiwa kami menyembah Engkau.
Terima kasih. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Umat-umat Tuhan yang ada di rumah, mari bangkit berdiri semua. Serahkan hatimu kepada Tuhan pagi hari ini, Dia layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Laku lihat, mari angkat suara. Amin. Yang tak pernah habis di hidup. Kami berjuang Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Mari umat-umatku sama-sama katakan. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Kami berjuang Tuhan, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari berikan kemuliaan. Mari berikan penghormatan kepada Allah kita yang dahsyat, Tuhan kita yang maha kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah melihat banyak kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berbakti kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami akan mulaikan ibadah kami ini Bapa, hanya di dalam nama satu, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan dengan iman. Amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan maupun yang ada di rumah, saya ini saudara berkata begini sama-sama. Sebab Tuhan itu baik. Di sini mungkin kedengaran kecil karena cuman beberapa orang. Saya rindu yang ada di rumah, Bapak Ibu yang ada di rumah, ajak anak-anakmu, ajak istri suamimu, berkata sama-sama kepada Tuhan begini. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Belum semuanya, sampai keras kedengarannya. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita mau memuji Tuhan. Kami mau masuk gerbang-Mu Tuhan dengan korban puji-pujian. Haleluya. Bersyukur. Mari sama-sama. Dengan penuh pujian. Bersuka. Bersuka di hadirat-Nya. Nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji Dia. Puji tiup sangkakala. Musik dan tarian. Musik dan tarian. Haleluya. Semua makhluk di bumi dengan senang hati. Mari lambaikan tangan saudara ke atas. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Dengan penuh sukacita katakan, oh, sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya.
puji Dia dengan musik dan tari-tarian. Haleluya. Tuhan Katakan sama-sama. pencipta segala, Mari datang sujud di hadapannya. sujud di hadapannya. Yes. Katakan sama-sama. Sebab Tuhan baik. Yang di rumah naikkan jempol saudara. Oh, oh. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama yang di rumah dengan sukacita katakan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Sebab Tuhan baik. Mari bersukacita saudara. Sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Dengan penuh sukacita katakan. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, katakan sama-sama. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab Tuhan kita baik, amin. Dia tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersuka bersama-sama. Kita akan bersuka cita karena Dia baik bagi kita, amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yeah. Haleluya. Kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi, amin. Puji kebesaran-Mu dan hatiku bersuka. Dari awal saudara, haleluya. Ku kan bersuka karena kebaikan, amin. dalam hadirat Tuhan Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi. Puji kebesaran-Mu dan hatiku bersuka karena. Boleh lambaikan tangan saudara. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita dan kain kabutku. Sama-sama katakan. haleluya. Dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersuka. Hati kami bersuka cita Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Mari jemaat sama-sama katakan. Kan bersuka, amin. Karena kebaikan-Mu, Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Mari nyanyikan. kan bernyanyi. Haleluya. Puji kebesaran, Puji kebesaran. hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru. Rahmat-Nya baru bagiku setiap
Haleluya, dan hatiku bersyukur. Rahmatnya baru bagiku setiap hari. Amin. Anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Jangan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabutku Gantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersyukur. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Rahmatnya baru bagiku setiap hari. Mari yang ada di rumah nyanyikan sama-sama. melimpah bagiku. Dia ganti duka dengan Sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. haleluya. Rahmatnya baru. Anugerahnya limpah bagiku. Jangan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabutku Digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersyukur. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersyukur. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersyukur. Oh, oh, oh. Hati kami bersukacita. Terima kasih. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Duka cita kami Kau ganti dengan sukacita Tuhan. Haleluya. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Yesus. Kasih-Mu selalu baru setiap hari. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami ada karena berkat kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat rahmat-Mu yang selalu baru. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu, pagi hari ini kita akan dilawat firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan datang kepada kita menjadi peneguhan bagi setiap kita. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, yes, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, teramat baik Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Mari umat Tuhan nyanyikan sama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau yang merancangkan kebaikan dalam hidupku. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Tuhan, kami ada saat ini. Aku ada saat ini semuanya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini. Haleluya. Semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh Tuhan, kami hidup karena Engkau Tuhan. Kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini. Mari umat Tuhan sama-sama. Semuanya karena kebaikan. Aku hidup hari ini, yes. Semua berkat kemurahan. Terima kasih, Kau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Hari ini, oh, semua berkat kemurahan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, haleluya. Semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Ibu Gembala bawa kita dalam doa. Teramat baik, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini Tuhan. Pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya pujian penyembahan kami sudah naik, boleh menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Memberkati setiap pelayan altar yang sudah melayan kami dalam pujian. Urapi lebih lagi Tuhan, supaya apa yang disampaikan, pujian yang kami telah naikkan kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, lawatan Allah ada di tempat ini, bahkan sidang jemaat-Mu yang ada di rumah juga akan terberkati ya Bapa. Terlebih Tuhan, kalau sebentar kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan melayani kami dalam firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Supaya benih-benih firman-Nya ditaburkan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap telinga yang mendengar akan diberkati, akan dilawat oleh Engkau ya Bapa. Urapi dengan kuat kuasa yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kau ada kuasa-kuasa yang merintangi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami halaukan di dalam nama Yesus. Biar kuat kuasa Allah boleh mengalir di setiap hati yang mendengarkannya ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan diam duduk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat kita kembali beribadah pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa pagi hari ini kita rindu untuk menerima berkat Tuhan. Walaupun sekali lagi kita tidak bersama di ruangan gereja ini, saudara ada di rumah saudara masing-masing, tapi saya percaya berkat Tuhan juga, berkat rohani juga akan menjadi bagian saudara pada pagi hari ini. Persiapkan saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan melihat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dan saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-13. Markus pasal yang ke-13. Kita akan baca dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Markus pasal yang ke-13 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi saudara dan saudara dapat simak dalam Alkitab saudara masing-masing. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau lihat, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah salah satu khotbah Yesus tentang akhir zaman. Ya, salah satu topik yang disampaikan oleh Yesus tentang keadaan yang akan terjadi di akhir zaman. Ini topik yang juga masuk dalam bagian tentang tentang pengajaran Yesus tentang keadaan akhir zaman. Saudara, kita melihat saudara, khotbah tentang akhir zaman, Yesus sudah banyak memperlihatkan kepada kita tentang situasi yang akan terjadi di hari-hari yang terakhir ini. Ya. Kalau kita baca, kalau saudara mulai baca dari pasal yang ke-13 ini, dan kalau saudara juga lihat di Matius pasal yang ke-24, di sana berbicara tentang semua hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, di sana akan terjadi gempa bumi dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat juga dalam Wahyu pasal 6, saudara, bahwa di situ juga digambarkan tentang keadaan akhir zaman, tentang penyakit sampar dan lain sebagainya. Dan saya berpikir saudara bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus hari-hari ini sementara tergenapi. Ya, semua nubuat tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus itu pasti akan digenapi. Dan akhir zaman pun saudara akan terjadi hal-hal yang disampaikan oleh Yesus tentang keadaan zaman itu. Saudara, seringkali hanya kita terfokus kepada tentang apa yang terjadi hari-hari ini, keadaan dunia. Melihat situasi dunia, ada gempa bumi, peperangan, bahkan penyakit sampar, penyakit menular dan lain sebagainya. Hari-hari ini fokus kita hanya kepada hal-hal yang seperti itu dan membuat kita menjadi orang yang saya katakan takut melihat keadaan ini. Dan ketika karena kita takut, kita rindu saudara untuk mendapatkan solusi, mendapatkan jawaban, mendapatkan kepastian dari ketakutan-ketakutan yang dialami hari-hari ini. Oleh karena ketakutan-ketakutan yang besar itu, maka saudara-saudara harus perhatikan bahwa nubuat atau khotbah Yesus tentang akhir zaman juga akan muncul, saudara. Saya katakan pembicara-pembicara atau pengkhotbah-pengkhotbah yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan, nabi palsu dan kemudian Mesias palsu akan muncul sepertinya pemberi solusi dari segala sesuatu yang akan terjadi. Dan ini kita belajar saudara mewaspadai hari-hari ini. Kalau saya katakan saudara,
berbicara tentang keadaan dunia, ketakutan dunia, saya berpikir itu adalah hal yang biasa. Karena kita masih percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Ya, kalau kejadian-kejadian misalnya sakit penyakit dan lain sebagainya, saudara, dan itu datang dalam kehidupan kita, saya berpikir itu adalah hal yang biasa. Yang penting, saudara, saya katakan, saudara, kita tidak tergeser dari kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan. Itu adalah hal yang biasa. Karena, saudara, kita toh akan tinggalkan dunia ini dan beralih kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Tetapi, saudara, ada hal yang akan membuat kita tergeser dari iman kita kepada Tuhan. Dan seringkali, saudara, ini kita tidak sadari dalam kehidupan kita, untuk membuat kita sesat dari jalan kebenaran yang kita imani selama ini. Dan ini sekali lagi harus menjadi kewaspadaan dalam kehidupan kita. Justru saya katakan, saudara, yang lebih mengerikan bukan karena keadaan dunia, sakit penyakit, sampar dan lain sebagainya. Tapi yang mengerikan adalah ketika iman saudara disesatkan. Ketika iman kita diseret kepada hal-hal yang tidak benar, ini lebih mengerikan daripada penyakit sampar atau keadaan dunia yang menakutkan hari-hari ini. Karena ketika kita mulai, saudara, beralih kepada kebenaran yang sebenarnya, dan kemudian kita masuk kepada penyesatan, kesesatan, saudara, saya ingin katakan, saudara, di situ kita tidak dapatkan, saudara, kemuliaan kekal. Kita tidak masuk dalam janji Tuhan yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Dan ini sekali lagi hal yang paling mengerikan. Kalau kita keluar dari jalur kebenaran kita disesatkan dengan orang-orang yang sepertinya pembawa solusi hari-hari ini dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat apa yang disampaikan oleh Yesus di akhir zaman, ya, akan muncul, saudara, keadaan ini. Di tengah situasi yang menakutkan, di tengah situasi yang membuat kita bimbang, tidak ada kepastian, maka akan muncul, saudara, sosok-sosok yang akan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Tetapi sosok ini, dikatakan firman Tuhan itu adalah, pertama adalah dikatakan di sana mereka akan muncul. Di ayat yang ke-21 dikatakan, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab apa? Mesias palsu, ya. Jadi yang muncul nanti, saudara, dalam kondisi-kondisi seperti ini akan muncul pribadi-pribadi, yaitu Mesias yang palsu. Wah, ini yang memprihatinkan, saudara, sebagai umat Tuhan. Ya, ini yang memprihatinkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di mana saya katakan tadi, keyakinan dalam kebenaran kita akan diseret kepada penyesatan, dan tanpa kita sadari kita berada dalam penyesatan itu, dan kita kehilangan kemuliaan Tuhan, kita kehilangan janji Tuhan untuk masuk di dalam kekekalan, saudara. Ya. Mesias yang palsu. Apa sih Mesias itu? Mesias sama dengan juga Kristus, artinya yang diurapi, ya. Saudara, kita akan melihat hari-hari ini orang-orang yang sepertinya yang diurapi, mengklaim dirinya sebagai Kristus, mengklaim dirinya sebagai Mesias, orang yang diurapi, dan mereka akan memberikan statement-statement atau ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran. Ya. Kalau saya melihat di sini, saudara, orientasi dari apa yang disampaikan Mesias palsu adalah orang ini membangun di atas harapan-harapan dunia saja. Selalu memberikan tentang pengharapan-pengharapan dunia, bukan pengharapan-pengharapan yang membawa kita kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Bukan pengharapan-pengharapan yang membawa kita kepada kebenaran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan kita kepada Kristus. Ini tidak mereka ajarkan, saudara. Ya, sepertinya mereka diurapi, dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, tetapi yang sebenarnya mereka adalah, dikatakan firman Tuhan ini, Mesias yang palsu, pengurapan yang palsu. Dan saya ingin katakan, saudara, ini enggak gampang, saudara, untuk melihat apakah ini palsu atau ini apakah yang benar. Karena kalau saudara lihat, saudara, cara mereka melakukan hal ini, kalau saudara lihat di ayat yang ke-22 bagian yang selanjutnya bagian B dikatakan, mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud
sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Akan ada juga tanda-tanda, ada mujizat. Luar biasa. Bagaimana saudara kita yang awam ini bisa mengetahui apakah ini palsu atau benar? Karena disertai juga dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Seringkali saudara, kekristenan kita dasari dengan hanya tanda. Kekristenan kita didasari dengan mujizat. Kalau enggak ada tanda, rasanya keyakinan kita ragu, bimbang kepada Tuhan. Kalau tidak ada mujizat yang terjadi, rasanya hambar atau perjalanan hidup kita itu biasa-biasa. Saya berpikir saudara, sebagai orang percaya kepada Tuhan, saudara, kita enggak perlu lagi sikap yang seperti ini. Saya selalu bilang, saya katakan kepada saudara bahwa sebagai orang yang beriman sungguh-sungguh, tanpa tanda-tanda pun, tanpa mujizat pun, kita tetap percaya kepada Yesus. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mesias palsu akan melakukan hal-hal yang seperti ini. Mereka akan mengenakan tanda-tanda, mujizat-mujizat yang besar. Kalau hanya saya katakan tadi, kekristenan kita tergantung kepada tanda-tanda, tergantung kepada mujizat. Saya katakan saudara, kita adalah orang-orang yang akan mudah terbawa, terseret dengan hal-hal yang akan disampaikan kepada kita oleh Mesias yang palsu. Ya. Kita ini ladang yang paling bagus saudara untuk disesatkan kalau hanya dalam pengiringan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan hanya didasari dengan tanda-tanda dan mujizat yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Berapa minggu yang lalu berbicara tentang kebangkitan, saya juga berbicara tentang bagaimana Thomas saudara, sebelum dia melihat katanya dia tidak akan percaya. Dan banyak sekali saudara kekristenan kita seperti ini. Nanti melihat tanda baru percaya. Yesus katakan, berbahagialah kamu yang tidak melihat tapi percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar hari-hari ini. Saya katakan saudara, belajar tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun saya katakan mungkin tidak ada tanda sama sekali dalam kehidupan kita. Mungkin juga tidak ada mujizat yang spektakuler yang kita alami dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Tetapi saudara, saya ingin katakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan juga ada menyertai kehidupan saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mesias palsu sekali lagi akan membangun pengajaran mereka, membangun saudara apa yang mereka sampaikan selalu berbicara tentang harapan-harapan dunia saja. Yang penting sukses di dunia dan lain sebagainya. Entah dengan bagaimana caranya dan lain sebagainya. Tetapi yang benar adalah saudara, kalau kita percaya kepada Kristus saudara, kita harus dibawa kepada kebenaran-kebenaran Kristus. Ya, kita akan dibawa kepada kebenaran Allah. Ya, kita tahu Yesus datang sebagai penyelamat. Bukan sekedar saudara menyelamatkan kita ke dalam dunia ini, tetapi yang lebih jauh lagi, dia menyelamatkan kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita berdamai dengan Kristus, sehingga kita memperoleh keselamatan itu. Berdamai dengan Allah, kita memperoleh keselamatan. Pengajaran-pengajaran, hal-hal yang disampaikan oleh Mesias palsu tidak akan membawa saudara kepada nilai-nilai yang seperti ini. Ya, hanya sekali lagi harapan-harapan dunia saja. Ya. Tetapi berbicara tentang nilai-nilai kebenaran, kita berdamai dengan Allah, seringkali saudara itu diabaikan. Yang penting harapan dunia tercapai. Hanya sampai di sana saudara, hal-hal yang akan disampaikan oleh Mesias palsu. Dan saya ingin katakan saudara jemaat Tuhan, ini yang perlu diwaspadai hari-hari ini. Saudara, kita waspada terhadap COVID-19, kita waspada tentang wabah dan lain sebagainya. Kita waspada terhadap kejahatan, tapi saya ingin katakan saudara, yang lebih kita waspadai hari-hari ini adalah tentang hal-hal yang palsu. Mesias yang palsu. Hari ini sangat terbuka saudara untuk bisa mengakses semua pengajaran. Hari ini saudara bisa mengakses semua hal-hal seperti ini. Bagaimana orang sepertinya diurapi, saudara bisa lihat di media. Dan saya katakan saudara, hati-hati untuk saudara melihat dan saudara taruh dalam dirimu sebagai suatu kebenaran yang saudara pegang. Hati-hati. Karena saya katakan saudara, tidak semua ini benar di hadapan Tuhan. Akan muncul hal-hal yang palsu. Dan biasanya saudara, yang palsu itu rasanya lebih hebat daripada yang asli.
Ya, biasanya seperti itu. Kalau saudara yang melihat yang imitasi itu lebih mengkilat biasanya yang daripada yang asli. Dan seringkali saudara seperti inilah dibalut kepalsuan itu. Dan saya ingin katakan saudara, inilah yang perlu diwaspadai hari-hari ini menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Yang kedua saudara, yang muncul pada waktu itu, kalau kita kembali kepada Markus pasal yang ke-13, ya. Di ayat yang ke-22 saya kembali baca, dikatakan di sana Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan apa? Muncul. Ya. Pasti ini akan muncul karena Yesus sudah sampaikan. Ya. Ini tidak akan terbendung, saudara. Ya. Nabi palsu akan muncul dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Apa sih nabi itu? Ya. Kalau terjemahan lama dikatakan pelihat, ya. Nabi selalu berbicara tentang Tuhan. Wah. Selalu menyampaikan Tuhan berbicara kepadaku. Ya. Ini nubuatan-nubuatan. Ya. Ini penglihatan-penglihatan, mimpi-mimpi yang akan disampaikan oleh nabi-nabi yang palsu ini. Ya. Kalau kita mendengar saudara orang berbicara tentang Tuhan berbicara, rasanya kita sudah mulai ketakutan. Tuhan bicara ini, kita mau dengar baik-baik ini. Tapi saya ingin katakan saudara, hari-hari ini kita harus waspada. Benar enggak Tuhan berbicara atau tidak? Benar enggak ini mimpi dari Tuhan atau tidak? Dan kalau kita enggak waspada, kita juga akan menjadi ladang yang saudara subur untuk kita berada dalam penyesatan. Saudara, kalau hanya saudara sekedar takut dengan kondisi yang seperti ini, wah ini Tuhan bicara. Ya, nabi-nabi palsu selalu berbicara tentang Tuhan. Nabi-nabi ini juga berbicara tentang saudara penglihatan-penglihatan. Ya. Dan kalau saudara lihat, dari mana kita dapat melihat kepalsuan dari nabi-nabi palsu? Kalau saudara baca Yeremia, coba kita baca. Yeremia ini adalah nabi yang diperhadapkan dengan nabi-nabi palsu. Ya, dia seorang nabi juga, tetapi saudara dia diperhadapkan dengan nabi-nabi palsu. Kalau saudara baca semua Yeremia ini banyak sekali berbicara tentang nabi-nabi palsu di sana. Ya, Yeremia pasal yang ke-14. Yeremia pasal 14. Saya mulai baca ayat yang ketiga, saudara bisa sebenarnya baca satu perikop ini, tapi kita tidak ada waktu. Saya baca ayat 13 dikatakan, lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka. Saudara lihat, apa yang disampaikan, temanya bagus banget saudara. Berbicara tentang harapan. Wow. Kamu tidak mengalami hal seperti ini. Kamu tidak mengalami Tuhan berbicara kepadaku. Kamu akan seperti ini. Pada waktu kita dengar ini rasanya, bagus sekali. Ya. Ini solusi. Saya katakan tadi solusi dalam keadaan kita takut, dalam keadaan kita bimbang, dalam keadaan kita ragu, dan kemudian ketika ada orang berbicara tentang Tuhan dan kemudian dia memberikan solusi yang terbaik, sepertinya ini dari Tuhan. Saya ingin katakan saudara, belum tentu itu dari Tuhan. Keadaan zaman akan terjadi. Ya, tanda-tanda zaman akan terjadi. Ya, perang dan lain sebagainya. Saya berpikir saudara, nubuatan kita tidak akan menghentikan apa yang sudah disampaikan oleh Yesus. Kalau Yesus katakan pada akhir zaman akan ada sampar, akan terjadi seperti itu. Nubuatan kita sekali lagi tidak mungkin tidak sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Yesus. Kalau hari-hari ini ada nubuatan yang tidak sejalan dengan keadaan zaman,
saya berpikir kita dapat melihat saudara bahwa nubuatan ini adalah nubuatan yang palsu. Ya, karena selalu pasti nubuatan itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Walaupun sepertinya bagus untuk solusi kita, tetapi itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya katakan itu yang palsu. Tadi dikatakan di sana saudara, wah kamu tidak akan mengalami perang, kamu tidak akan mengalami ini. Rasanya ini bagus bagi kita, tetapi itu nggak sejalan dengan Tuhan. Ya, ini palsu. Dan saya ingin katakan jemaat Tuhan hari-hari ini belajar melihat hal-hal ini. Jangan terpesona dengan solusi-solusi sepertinya terbaik bagi kita, tetapi itu nggak sejalan dengan firman Tuhan. Ya, kalau saudara baca juga Yeremia pasal yang keempat. Ayat yang ke-30 dan 31. Saudara lihat di sana. Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Saudara, kalau saudara lihat di sana berbicara tentang Tuhan akan menghukum umatnya. Karena apa? Ketidaktaatan mereka. Tuhan akan menghukum mereka karena apa yang mereka buat, melanggar perintah Tuhan. Kemudian muncullah nabi palsu. Wah, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi demikian. Wah, ketika kita dengar ini, wah mantap ini. Padahal saudara, Tuhan sudah bilang Tuhan akan menghukum akibat kesalahan. Biasanya semua akibat kesalahan itu ada konsekuensi. Tetapi muncullah nabi palsu, saudara mengatakan, enggak akan terjadi. Ini enggak akan terjadi. Dan saya katakan ini tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dan seringkali saya katakan kita senang dengan nubuat seperti ini. Ini nubuat palsu. Tujuan sebenarnya Tuhan datangkan saudara hal-hal yang seperti di dalam Yeremia pasal yang ke-4 tadi supaya kita bertobat. Saya percaya juga saudara COVID-19 ini muncul supaya kita diajar untuk kembali kepada Tuhan untuk bertobat. Kalau misalnya ada hari-hari ini mungkin muncul nubuat palsu, saya ingin katakan mari selidiki saudara. Apakah ini dari perkataan Tuhan atau tidak. Dan bahaya saudara kalau kita mempercayai nubuat-nubuat seperti ini, maka saudara saya katakan tadi kita mulai akan diseret kepada kebenaran kita yang sebenarnya. Ya. Dan saya katakan tadi saudara, akibatnya kita tidak menerima kehidupan yang kekal karena kita diseret ya dengan keadaan-keadaan itu ya. Di dalam Yeremia lagi saudara, banyak sekali saya katakan tadi bagaimana Yeremia ini berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Kalau saudara baca Yeremia pasal yang ke-23, Yeremia pasal 23 ayat yang ke-20. Hampir sama saudara, di sana Tuhan sebenarnya murka, tetapi muncullah nabi-nabi palsu memberi solusi. Saya boleh baca ayat 20 dikatakan murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkannya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka apa? Bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam sampai di situ ya. Saudara lihat di sini bahwa Tuhan tidak mengutus mereka untuk berbicara, tetapi saudara lihat di sini mereka berbicara. Padahal Tuhan ingin menyelesaikan apa yang menjadi rencananya. Tetapi muncullah nabi-nabi palsu menyampaikan berita yang berbeda. Walaupun saya katakan saudara, mereka berbicara tentang Tuhan. Kalau saudara lihat lagi di Yeremia pasal 23 tadi, ayat yang ke-13, saudara perhatikan di sana.
Yeremia 23 ayat 13. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka membuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka bersinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Saudara lihat, ya, apa yang disampaikan kepada mereka bukan menegaskan, menguatkan supaya hidup dalam kebenaran, justru membawa orang kepada kefasikan. Ya, mereka dikatakan di sana menguatkan hati orang yang berbuat jahat. Ya, ini ciri-ciri kepalsuan, saudara. Ya, menguatkan hati orang yang berbuat jahat sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Padahal saudara, mereka berbicara tentang Allah, tentang Tuhan, saudara. Tetapi berita yang disampaikan tidak membawa jemaat Tuhan, orang percaya dan bertobat kembali kepada Tuhan. Ini adalah kepalsuan. Dan saya katakan saudara, hari-hari ini, mari kita mulai belajar peka melihat ya keadaan, saudara. Ya, ini gejala akhir zaman. Ya, gejala yang akan terjadi di akhir zaman ini akan muncul sekali lagi nabi-nabi palsu. Ya, kepalsuan ini akan muncul hari-hari ini. Belajar melihat sekali lagi, saudara mengakses ya dari internet, dari media. Saya ingin katakan belajar hati-hati melihat keadaan ini, saudara. Karena sekali lagi belum tentu semuanya benar. Pasti banyak hal-hal yang palsu di sana. Ya. Matius pasal yang ke-7. Ayat yang sering kita dengar ayat ini. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-22 mulai. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami apa? Bernubuat ya demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat apa? Kejahatan. Saudara lihat, mereka bernubuat. Ini sekali lagi ini karunia nabi, saudara. Ya, tetapi Tuhan katakan aku enggak kenal kamu, karena apa? Ya, mereka berada di dalam kejahatan. Jadi kejahatan itu diselubungi dengan hal-hal rohani. Ya. Mungkin kita hari ini enggak tahu, tapi nanti saudara, Tuhan akan memperlihatkan, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini mengerikan sekali. Ya, dan sekali lagi ini yang harus lebih diwaspadai hari-hari ini. Ya, saya katakan tadi wabah dan lain sebagainya kita waspada, tetapi yang lebih kita waspadai adalah hari-hari zaman, akhir zaman ini adalah Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Ya. Yang ketiga, saudara, apalagi yang akan muncul, saudara, di akhir zaman, kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. Maaf, bukan 1 Yohanes, 2 Petrus pasal yang kedua. Nanti kita akan ke 1 Yohanes pasal 4. Boleh, 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 6. Ya, kita ke situ dulu. 1 Yohanes 4 ayat pertama. Dikatakan firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi apa? Ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab apa katanya? Banyak
nabi-nabi palsu yang telah apa? Muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi saudara perhatikan di sana, ini akan muncul, nabi-nabi palsu akan muncul di seluruh dunia. Ya, dan akan menyesatkan saudara. Di ayat yang ke-6 dikatakan di sana, kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah ia mendengarkan kami, barang siapa tidak berasal dari Allah tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Dan saudara lihat, nabi-nabi palsu ya akan muncul. Bahkan dikatakan di sana, waduh, di seluruh dunia. Ya, nggak ada ruang saudara ya yang tidak ditempatin. Dan saya ingin katakan saudara, kita hanya dapat menilai nanti apakah ini benar atau tidak. Nanti kita akan melihat bagaimana pengajaran mereka yang mereka sampaikan, nubuat-nubuat yang mereka sampaikan. Ya. Yang ketiga tadi saya kembali kepada yang ketiga, 2 Petrus 2 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Dikatakan di sana, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan apa? Akan ada apa? Guru-guru palsu, ya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai dengan hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran dihujat. Dan karena keserakahan guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi yang ketiga saudara, akan muncul apa? Guru-guru palsu, pengajaran palsu, doktrin-doktrin yang palsu. Ya. Saudara akan melihat akhir zaman ini akan muncul ini. Ya. Tadi Mesias palsu, nabi palsu, kemudian guru-guru palsu. Mereka akan mengajarkan saudara, dan selalu orientasinya kepada hawa nafsu, ya. Melegalkan hal-hal yang bersifat tidak benar. Ya. Kompromi dengan hal-hal yang tidak benar, pengajaran mereka kompromi terhadap dosa. Doktrin mereka kompromi terhadap pelanggaran. Ini palsu saudara. Dan seringkali kita lebih suka dengan pengajaran doktrin-doktrin yang seperti ini. Ya. Kita senang, kenapa? Ketika kita dalam keadaan yang bersalah, kita sepertinya diberi ruang untuk benar di sana. Wah, kita kayaknya benar. Padahal sebenarnya sudah kebenaran nggak bisa ditawar. Benar ya benar. Ya, kebenaran itu mutlak saudara. Nggak bisa ditawar dengan kompromi sedikit pun. Ya. Nabi palsu akan membangun pengajaran yang kompromi. Dan sekali lagi di sana dikatakan ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai apa? Hawa nafsu, karena mereka mengulihat jalan kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran, kompromi, dan tidak lagi hidup di dalam jalan kebenaran. Ini pengajaran-pengajaran yang palsu yang akan dibawa oleh guru-guru palsu di akhir zaman ini. Dan hati-hati, ini akan menyesatkan gereja Tuhan. Ya, sekali lagi kebenaran itu mutlak, tidak bisa ditawar. Kalau firman Tuhan katakan A, tetap A saudara. Enggak bisa, oh bisa kayaknya A plus dan lain sebagainya. Enggak bisa saudara. Ya, ini kebenaran. Dan standar Tuhan adalah kebenaran Allah sendiri, yaitu firman Tuhan. Ya. Haleluya. Banyak saudara kalau kita melihat hari-hari ini pengajaran banyak sekali yang selalu berbicara tentang kompromi. Kompromi, oh itu bisa kok, enggak ada masalah, baik-baik aja kok. Ya. Enggak ada masalah kok, ketika kita ke dalam keadaan salah, enggak ada persoalan yang muncul kok. Ya. Kalau saudara lihat Maleaki, coba kita baca ke Maleaki.
Seringkali saudara kita banyak kompromi ya dengan situasi. Ayat yang Maliaki pasal 2 ayat yang ke-17. Maliaki 2 ayat 17 dikatakan, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik apa? Di mata Tuhan. Wah, orang baik berbuat jahat katanya baik. Kepada orang-orang yang demikian, ia berkenan. Wah, ini orang berkenan, gak apa-apa. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Enggak ada penghukuman kok, enggak ada masalah. Saudara, banyak orang, saudara, ketika mereka hidup di dalam ketidakbenaran, mereka sangka karena Tuhan enggak menghukum, enggak ada masalah. Saya berpikir saudara, kalau Tuhan pukul kita hari ini, masih ada kesempatan untuk bertobat. Puji Tuhan. Kalau zaman perjanjian lama saudara, ketika ada orang bersalah langsung dirajam dan lain sebagainya, itu nggak ada kesempatan sama sekali. Tapi hari ini ketika kita dalam kesalahan, kita belum bertobat, Allah masih izinkan kita hidup. Jangan berpikir saudara, ini nggak ada akibatnya, tidak ada konsekuensinya. Kalau Tuhan nggak tegur dan saudara terbiasa dalam kesalahan, nanti pada saat Tuhan datang, saudara tidak ada kesempatan dan saudara sudah anggap apa yang saudara lakukan itu kebenaran. Ya. Justru lebih bagus kalau Tuhan tegur kita hari ini supaya kita belajar bertobat. Daripada nanti seperti Matius pasal 7. Saudara kita lihat di sana Tuhan bilang nanti baru Tuhan berterus terang. Kita sudah tidak ada kesempatan sama sekali. Sama seperti ini saudara. Waduh, kita anggap kalau orang berbuat jahat itu baik. Oh, ada kasih karunia Tuhan dan lain sebagainya. Benar saudara. Tetapi sekali lagi, kasih karunia Tuhan kepada orang yang hidup dalam kebenaran. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita waspadai hari-hari ini. Pengajaran hari-hari ini banyak sekali mulai menyimpang dari kebenaran Kristus. Selalu saya katakan saudara memfasilitasi hal-hal yang tidak baik, tidak benar. Kompromi dengan dosa dan lain sebagainya. Saya katakan ini adalah ciri-ciri doktrin pengajaran-pengajaran yang palsu hari-hari ini. Saudara, untuk mengetahui sekali lagi saudara, bagaimana cara untuk mengetahui hal ini? Karena kepalsuan itu sekali lagi tidak mudah untuk kita tahu. Tapi saya percaya firman Tuhan selalu ada solusi dalam kehidupan kita. Dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6, di sana dikatakan, umatku binasa karena kurang pengetahuan akan firman Tuhan. Pengetahuan di sana juga berbicara tentang sebenarnya pengenalan kita akan Tuhan. Saudara, untuk terhindar dari kepalsuan-kepalsuan, Mesias palsu, Nabi palsu, guru palsu, tidak ada cara lain saudara, harus ada pengenalanmu terhadap Tuhan. Saudara harus karib dengan Tuhan. Ya, pengenalanmu secara pribadi dengan Tuhan harus ada. Saudara harus memahami kebenaran firman Tuhan secara baik supaya tidak terseret kepada kepalsuan-kepalsuan yang akan muncul di akhir zaman. Saudara akan tidak terseret dengan kebinasaan ketika engkau mengenal Tuhan secara pribadi. Ya. Saudara harus mengenal firman Tuhan ini, belajar kepada kebenaran firman Tuhan, pegang kebenaran firman Tuhan supaya saudara tidak terseret. Ya, sekali lagi karib kita dengan Tuhan, kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi di hari-hari ini, saudara. Kalau pengenalanmu biasa-biasa, gampang sekali diseret, saudara. Kalau pengenalanmu hanya sepintas saja, hanya saya katakan tadi didasarkan dengan tanda dan mujizat, saudara. Saya katakan, saudara, ini hal yang mudah saudara terseret dengan hal-hal yang palsu. Makanya saya katakan saudara, mari di hari-hari ini saudara harus lebih dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya. Yang kedua, untuk kita mengenal mana yang palsu, mana yang asli, ya, kita harus menguji segala sesuatu, ya. Dan mengujinya bagaimana saudara? Saya percaya ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan katakan di sana, kalau saudara baca dalam Yohanes, Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran Kristus. Yohanes 16 ayat 13. Ya. Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Ya.
Dan saya ingin katakan saudara-saudara, di hari-hari ini kita harus penuh dengan Roh Kudus. Nggak ada cara yang lain, saudara. Untuk mengerti ini palsu atau tidak. Hanya ketika saudara penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberi saudara mana yang palsu, pengertian mana yang palsu, mana yang tidak. Karena kalau saudara lihat karunia Roh Kudus ada di sana, membedakan roh ada di sana. Ya, dan kita harus punya roh ini dalam kehidupan kita. Saudara mulai hari-hari ini harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saudara hanya bisa ngerti ini benar atau tidak kalau ada Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara lihat pelayanan rasul-rasul, ya, ketika satu waktu mereka diperhadapkan dengan pelayanan-pelayanan dalam roh, mereka bisa tahu, oh ini bukan, ini betul. Ya, kita melihat pelayanan rasul-rasul itu luar biasa karena apa? Mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya ingin katakan hari-hari ini, jemaat Tuhan, sekali lagi perlengkapi dirimu dengan kuasa Roh Kudus. Hanya kuasa ini yang bisa membedakan antara yang palsu dengan yang tidak. Di dalam diri kita sekali lagi ada roh yang bisa membedakan. Amin. Ada roh yang bisa membedakan. Karunia roh akan diberikan kepada kita untuk membedakan mana yang palsu, mana yang tidak. Ya. Kita nggak bisa lihat dengan kasat mata, oh ini palsu atau tidak. Kita tidak hanya bisa melihat dengan mata kita, nggak bisa dengan cara mendengar kita, enggak. Tetapi kita hanya bisa melihat dengan apa? Ada Roh Kudus yang bisa membedakan, saudara, bermacam-macam roh dalam kehidupan kita. Kita tahu itu. Kenapa? Ada Roh Kudus, roh kebenaran yang ada dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, saya tidak akan panjangkan renungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memperlengkapi saudara. Sekali lagi, hari-hari ini yang perlu lebih kita waspadai adalah hal-hal yang seperti ini. Berbau kepalsuan. Muncul nanti di akhir zaman. Sepertinya solusi dalam segala situasi. Tapi saya katakan belum tentu itu dari Tuhan. Tetapi saya percaya dari Tuhan selalu membawa kita kepada damai sejahtera. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memperlengkapi saudara. Supaya kebenaran kita tidak pernah digeserkan dengan hal-hal yang muncul hari-hari ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kerajaan kebenaran-Mu, itu bagianku, itu bagian. Kaulah yang ku pandang, oh, selama hidupku, mengasihi-Mu, oh, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa. Kaulah segalanya, Kaulah segala, oh, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu,
Tuhan selama hidupku. Oh, mengasihimu, 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 memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, Bapa dan Raja. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami boleh kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu memberikan pengertian kepada kami untuk melihat situasi yang sementara terjadi hari-hari ini. Tuhan, kami rindu tetap ada dalam kebenaran-Mu. Walaupun hari-hari ini kami melihat keadaan dunia menakutkan, tapi kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang terus menyertai kehidupan kami dan tidak akan membawa kepada kesesatan Tuhan. Ajar kami menilai zaman ini Tuhan, ajar kami melihat situasi yang terjadi, supaya benar-benar kami berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di akhir zaman ini akan banyak hal-hal yang akan menyeret kami, meninggalkan iman kami, meninggalkan keyakinan kami, meninggalkan kebenaran yang kami sudah pegang teguh selama ini. Tapi kami bersyukur ada firman-Mu yang terus menguatkan kehidupan kami. Kami terus dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami percaya pagi hari ini kami semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati juga umat-umat-Mu Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Walaupun mereka beribadah hanya lewat live Tuhan, tapi kami percaya berkat Allah juga sudah menjadi bagian mereka pada hari ini Tuhan. Hamba berdoa Engkau sertai umat-umat-Mu sepanjang minggu ini. Dalam seluruh kegiatan mereka, usaha, mata pencarian mereka, pendidikan mereka, bisnis mereka, apapun yang mereka masih kerjakan sampai hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan buat mereka berhasil, Tuhan buat mereka beruntung Tuhan. Dan jadikan mereka menjadi berkat dan nama Tuhan juga yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, seluruh pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Berkati juga ibadah-ibadah yang akan kami buat sepanjang minggu ini. Walaupun ibadah yang kami buat hanya lewat live Tuhan. Tapi kami percaya di dalamnya kami akan menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan akhiri Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari saudara tadakan tanganmu dan kita terima berkat dari Tuhan. Kekasihku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita diberkati, katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.